Halo semuanya, pernah nggak kalian ngerasa udah rajin nabung nih, tapi kok kayaknya duit kalian nggak berkembang ya? Atau mungkin kalian cuma asal nabung aja tanpa tahu kemana arahnya? Nah, faktanya nih, menurut data terbaru dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, 80% orang Indonesia punya rekening tabungan. Tapi kebanyakan dari kita itu nggak sadar kalau nilai uang kita justru tergerus inflasi atau bahkan habis buat biaya administrasi bank. Jadi, supaya kalian nggak rugi nabung di bank, kalian harus tahu kelemahan dari sekedar menabung biasa. Nah, ini ada beberapa fakta yang mungkin bakal bikin kalian mikir ulang soal menabung di bank. Fakta yang pertama, inflasi menggerus nilai uang. Aku yakin kalian pasti tahu dong istilah inflasi. Tapi buat kalian yang belum familiar nih, inflasi itu sederhananya adalah kenaikan harga barang-barang dari waktu ke waktu. Contoh, harga nasi goreng di tahun 2010 mungkin cuma 10.000, tapi sekarang udah bisa nyentuh 20.000 atau bahkan lebih. Nah, kalau kalian cuma menyimpan uang di tabungan biasa tanpa diinvestasikan, nilai uang kalian akan jadi kempes karena kenaikan harga-harga ini. Uang 10 juta rupiah yang disimpan di bank sekarang, 5 atau 10 tahun ke depan bisa jadi nggak cukup untuk beli barang yang sama seperti sekarang. Ini fenomena yang nyata ya. Misal harga 1 liter bensin dulu di tahun 2010 sekitar 4.500, sekarang harganya bisa sampai 13.000 per liter, tergantung jenis BBM-nya sih ya. Jadi kalau kalian cuma nabung uang di bank tanpa invest, bunga yang dikasih bank itu kan mungkin cuma 1-2% per tahun. Sedangkan inflasi bisa 3-5%. Artinya kalian rugi dari segi daya beli. Bayangin deh, kalian nabung 1 juta rupiah di bank di tahun 2020, dengan harapan kalian bisa beli smartphone baru di tahun 2025. Bunga tabungan yang kalian dapat mungkin sekitar 2% per tahun. Artinya, setelah 5 tahun, uang kalian jadi 1.100.000. Tapi masalahnya, harga smartphone di tahun 2020 yang tadinya 1 juta, mungkin bisa naik jadi 1.500.000 atau lebih di tahun 2025 nanti. Dengan kata lain, uang kalian udah nggak cukup untuk beli smartphone yang sama. Jadi, inflasi itu ibarat pajak tersembunyi yang memakan daya beli kita sedikit demi sedikit. Next, fakta yang kedua, bunga tabungan terlalu kecil. Ini masalah klasik sih dari menabung di bank. Bank memang ngasih bunga, tapi biasanya kecil banget. Bahkan nggak nutup biaya administrasi yang kita bayar setiap bulan. Misalkan kalian punya tabungan dengan bunga 1,5% per tahun, tapi biaya administrasi per bulannya Rp10.000. Nah, kalau kalian cuma punya saldo 1 juta, biaya administrasi setahun aja itu udah 120.000. Sedangkan bunga yang kalian dapat cuma sekitar 15.000 setahun. Jadi kebayang ya, yang terjadi adalah uang kalian malah berkurang. Ini sering banget terjadi sama orang-orang yang merasa aman menabung di bank, tapi nggak sadar kalau bunga yang mereka dapat nggak sebanding sama biaya-biaya lainnya. Katakanlah misalnya kalian seorang mahasiswa yang menabung Rp500.000 per bulan di bank selama 1 tahun. Kalian berharap bisa buat jalan-jalan atau beli barang impian kalian dengan uang itu. Nah, setelah 1 tahun, saldo kalian kan harusnya 6 juta. Tapi karena bunga bank kecil dan biaya administrasinya besar, uang kalian cuma bertambah sedikit atau bahkan malah berkurang. Padahal kalian udah rajin nabung setiap bulan. Inilah alasannya kenapa sekarang banyak orang lebih memilih untuk investasi dibanding sekadar menabung di bank. Makanya kita semua tuh wajib banget untuk mulai melek finansial supaya kita tahu mana yang benar-benar menguntungkan buat masa depan kita. Lanjut, fakta yang ketiga, peluang investasi lebih menarik. Buat kalian yang sering dengar kata investasi, pasti kalian tahu deh kalau sekarang ini banyak banget orang yang lebih memilih investasi dibandingkan sekedar nabung. Kenapa? Karena investasi bisa memberikan imbal hasil yang jauh lebih besar dibandingkan dengan bunga tabungan di bank. Misalnya dalam 1 tahun, nabung di bank mungkin cuma ngasih bunga 1-2%, tapi kalau kalian nabung di saham atau di reksadana, potensi keuntungan bisa mencapai 10-15%, bahkan lebih. Misalnya, kalian nabung 10 juta nih di bank dengan bunga 1,5% per tahun.
Dalam 1 tahun, uang kalian cuma bertambah jadi 10.150.000. Sementara kalau kalian taruh uang 10 juta itu di investasi reksadana saham, kalian bisa dapat imbal hasil rata-rata sekitar 12% per tahun. Nah, uang kalian yang tadinya 10 juta, dalam setahun udah jadi 11.200.000. Kelihatan ya bedanya? Dan selain itu, investasi nggak hanya untuk orang kaya atau yang ngerti ekonomi aja. Sekarang udah banyak banget platform investasi yang bisa diakses sama semua orang, dari anak muda sampai orang tua. Bahkan, kita bisa mulai investasi dengan uang 10.000 aja. Yang penting kalian belajar dulu ya tentang risikonya, karena setiap investasi itu pasti ada risikonya. Kalau katanya Warren Buffett, investasi bukanlah tentang mengubah sedikit uang menjadi banyak, tapi tentang melindungi dan mengembangkan apa yang kalian punya dengan waktu. Fakta yang keempat, tergoda untuk membelanjakan. Nah, ini nih masalah klasik juga buat orang yang cuma nabung di rekening bank. Uang yang ada di rekening tabungan itu gampang banget kan ya untuk diakses. Bisa lewat ATM, mobile banking, atau gesek kartu debit kapan aja. Karena itu, sering banget orang tergoda untuk belanja barang-barang yang nggak penting atau nggak direncanain. Misalnya, kalian pas lagi jalan-jalan ke mall dan tiba-tiba lihat diskon besar-besaran, ada sale, kalian bisa aja langsung pakai uang tabungan di rekening tanpa berpikir panjang. Bayangin nih, misalnya kalian nabung 2 juta buat beli laptop baru. Tapi pas lagi nge-scroll media sosial, kalian lihat ada sepatu yang keren dan itu lagi diskon. Karena uang 2 juta itu ada di rekening tabungan, kalian langsung transfer buat beli sepatu itu. Akhirnya apa? Uang buat laptop kepake dan kalian harus nabung lagi dari awal. Ini sering banget kejadian karena uang di tabungan tuh terlalu mudah untuk kita akses. Nggak kayak uang di investasi yang lebih terkunci dalam tanda kutip untuk jangka panjang. Jadi istilahnya menabung itu disiplin, tapi kalau terlalu gampang diakses, godaan untuk belanja akan selalu menang. Menabung itu memang penting, tapi investasi bisa jadi langkah cerdas untuk yang pengen uangnya berkembang. Di sisi lain, hati-hati juga ya kalau kalian menabung di tempat yang terlalu gampang diambil, karena bisa-bisa tujuan finansial kalian gagal tercapai gara-gara tergoda buat belanja. Lanjut, fakta yang kelima, menunda kebutuhan hidup. Banyak orang berpikir bahwa kalau kita kebanyakan nabung, kita jadi nggak bisa menikmati hidup di masa sekarang. Ya, buat sebagian orang, hidup itu soal pengalaman dan kenangan yang nggak bisa diulang. Tentang menikmati hasil kerja keras, gaji yang udah diperoleh dengan susah payah. Misalnya ada yang lebih milih untuk ngabisin gaji buat nonton konser, atau buat setiap hari beli kopi, daripada nyimpen uangnya di tabungan. Secara logika, memang kalau kita terlalu fokus untuk menyiapkan masa depan, kita jadi kehilangan momen-momen penting yang bisa membuat hidup kita lebih berarti sekarang. Katakanlah misalnya kalian udah kerja keras selama setahun dan berhasil nabung 15 juta. Rencananya uang itu mau kalian simpan buat beli motor atau mobil atau investasi untuk jangka panjang. Tapi tiba-tiba ada kesempatan buat liburan bareng teman-teman ke Bali yang udah lama jadi impian kalian juga. Kalau kalian ikut, mungkin tabungan kalian bakal habis setengahnya atau bahkan lebih. Banyak orang bilang, hidup itu cuma sekali, mending nikmatin sekarang. Tapi di sisi lain, kalian juga takut uang kalian itu habis tanpa hasil yang jelas. Nah, kasus kayak gini sering banget ya dialami terutama oleh anak-anak muda yang bingung antara saving for the future dan living in the moment. Akhirnya, banyak yang lebih milih buat menikmati hidup sekarang dan nabungnya nanti-nanti aja. Next, fakta yang keenam, risiko kehilangan dana darurat. Dana darurat itu penting banget, tapi kalau kalian cuma nabung di satu rekening, apalagi tabungan biasa yang gampang diakses, uangnya bisa cepat habis. Banyak dari kita yang mengandalkan tabungan buat dana darurat, tapi seringkali kita nggak punya strategi yang jelas. Misalnya, ketika ada keperluan mendadak, seperti biaya kesehatan atau kecelakaan, tabungan bisa terkuras habis dalam waktu singkat. Akibatnya, kita nggak punya backup plan setelah tabungan itu habis, dan malah terpaksa ngutang. Contoh sederhananya, misalkan kalian udah nabung 10 juta nih buat dana darurat.
Pada suatu hari, motor kalian rusak parah dan butuh biaya servis 3 juta. Karena uang itu ada di tabungan biasa, kalian langsung ambil dari sana. Sayangnya, beberapa bulan kemudian, kalian kena musibah lagi, harus opname di rumah sakit dan keluar biaya 7 juta. Karena tabungan kalian udah nyaris habis, kalian akhirnya harus pinjam uang untuk bayar tagihan rumah sakit. Ini menunjukkan kalau kita hanya mengandalkan satu sumber tabungan untuk dana darurat, risikonya besar. Kita perlu strategi lebih dari sekedar nabung, kayak misalnya punya asuransi kesehatan atau diversifikasi sumber dana darurat. Dana darurat itu bukan hanya soal berapa banyak uang yang bisa kita simpan, tapi soal bagaimana kita menyiapkan skenario terburuk. Lanjut, fakta yang ketujuh, tidak ada perencanaan keuangan yang jelas. Salah satu alasan kenapa banyak dari kita yang rasa males atau nggak terlalu peduli sama menabung adalah karena kita belum punya tujuan finansial yang jelas. Tanpa tujuan, nabung bisa jadi cuman kebiasaan yang tanpa arah. Ibaratnya kayak kita lagi naik mobil nih, tapi kita nggak tahu mau kemana, akhirnya kita cuman muter-muter doang. Hal ini membuat banyak dari kita merasa bahwa menabung itu nggak ada gunanya, karena kita nggak ngerti untuk apa sebenarnya uang itu disimpan. Bayangin misalnya kalian yang rutin nabung setiap bulan, tapi kalian nggak punya rencana atau tujuan finansial yang jelas. Kalian nggak tahu itu uang mau dipakai buat apa atau kapan kalian bakal butuhnya. Lama-lama, karena nggak ada tujuan, kalian jadi males buat nabung. Begitu kalian dapat gaji, seringkali uangnya kepake buat belanja barang yang nggak terlalu penting atau habis di akhir bulan tanpa jejak. Padahal, kalau kalian punya tujuan yang jelas, misalnya buat nabung DP rumah kah, atau buat pendidikan anak di masa depan kah, kalian bakal lebih disiplin dan mengerti kenapa kalian perlu menabung. Jadi, menabung tanpa tujuan itu ibarat nyetir mobil, tapi nggak punya GPS. Tujuan finansial yang jelas itu adalah peta atau GPS kita dalam perjalanan keuangan. Lanjut, fakta yang ke-8, kehilangan peluang usaha. Ini juga salah satu kelemahan dari menabung secara terus-menerus ya, tanpa berpikir tentang bagaimana memanfaatkan uang tersebut. Misalnya nih, kalian udah nabung selama bertahun-tahun dan berhasil ngumpulin cukup banyak uang, tapi kalian cuma simpen terus di bank tanpa melakukan apa-apa. Di sisi lain, mungkin ada peluang buat kalian mulai bisnis kecil-kecilan atau investasi di usaha teman kalian. Tapi kalian gak ambil kesempatan itu karena takut uang kalian hilang. Akibatnya, uang kalian memang aman di tabungan, tapi kalian kehilangan kesempatan untuk dapat keuntungan yang lebih besar. Katakanlah misalnya kalian udah nabung 50 juta nih selama beberapa tahun. Pada suatu hari, teman kalian ada yang ngajakin buat buka usaha coffee shop bareng-bareng dengan potensi untung yang lumayan. Tapi karena kalian takut sama risikonya, kalian memilih untuk tetap menyimpan uang itu di tabungan. Nah, setahun kemudian, coffee shop teman kalian itu berkembang pesat dan dia dapat untung besar. Sedangkan uang kalian di bank hanya bertambah sedikit karena bunganya yang kecil. Di sini, keputusan untuk hanya menabung tanpa memanfaatkan peluang usaha bisa jadi pilihan yang terlalu aman, tapi melewatkan potensi keuntungan yang jauh lebih besar. Kadang yang membuat kita tertinggal itu bukan karena kurangnya usaha, guys, tapi ketakutan untuk mengambil risiko. Jadi penting bagi kita untuk punya perencanaan finansial yang baik dan juga keberanian untuk mengambil peluang yang bisa memberikan keuntungan lebih dibanding hanya sekedar menabung tanpa tujuan. Next, fakta yang ke-9, biaya administrasi tabungan tinggi. Salah satu masalah yang sering dialami orang yang menabung di bank adalah biaya administrasi yang bisa memakan saldo tabungan kita pelan-pelan tapi pasti. Banyak rekening tabungan di bank yang kelihatannya aman, tapi sebenarnya setiap bulan kita itu kena potongan biaya administrasi. Jumlahnya bervariasi ya, tapi rata-rata bisa 5.000 sampai 15.000 per bulan, tergantung jenis rekening dan bank yang kita pilih. Kalau saldonya kecil, biaya ini bisa kerasa banget karena bunga tabungan yang kita dapat gak sebanding sama biaya administrasi. Bayangin kalian misalnya punya rekening tabungan dengan saldo 1 juta.
Bank ngasih bunga 1% per tahun. Jadi dalam setahun kalian cuma dapat tambahan 10.000. Tapi biaya admin yang harus kalian bayar setiap bulan 10.000. Artinya selama setahun biaya admin yang kalian keluarin totalnya 120.000. Jadi ujung-ujungnya bukan cuma nggak ada tambahan, saldo kalian malah jadi berkurang. Ini nih yang sering terjadi kalau kita cuma nabung tanpa mengerti soal potongan-potongan biaya dari bank. Kondisi ini sering dialami sama kita yang baru mulai nabung, tapi kita nggak sadar kalau rekening bank yang kita pilih justru merugikan kita. Makanya penting banget untuk memilih jenis tabungan yang biaya adminnya rendah atau bahkan tanpa biaya admin sama sekali. Sekarang udah ada beberapa bank digital yang menawarkan rekening tabungan tanpa biaya admin. Lanjut, fakta ke-10, kurang edukasi finansial. Masih banyak banget dari kita, orang-orang Indonesia, yang belum sadar akan pentingnya menabung. Bukan semata-mata karena kita males sih, tapi karena kita belum paham aja manfaatnya apa. Kadang kita merasa, ngapain sih nabung? Toh uangnya bakal kepake juga buat belanja atau nongkrong. Kebanyakan orang yang nggak menabung itu biasanya berpikir bahwa uang memang seharusnya untuk dihabiskan buat kesenangan saat ini, tanpa peduli soal jangka panjang. Nah, kurangnya edukasi finansial bikin kita nggak ngerti gimana menabung itu bisa membantu kita mencapai tujuan besar, kayak beli rumah, liburan impian, atau bahkan persiapan pensiun. Misal nih, kalian masih mahasiswa, setiap kali kalian dapat uang bulanan dari orang tua, kalian lebih milih untuk hangout sama teman-teman, atau jajan kopi kekinian, atau beli barang-barang yang lagi ngetren. Kalian merasa nggak perlu nabung karena selalu berpikir, nanti aja deh, atau kan masih ada orang tua ini, nanti kalau kurang bisa minta lagi. Akhirnya, setiap bulan, uang kalian habis sebelum akhir bulan, dan kalian sering pinjam uang untuk nutupin kebutuhan lain, atau sering minta lagi sama orang tua. Kalian nggak sadar kalau kebiasaan itu bisa bikin kalian kesulitan di masa depan. Karena kalian nggak punya tabungan buat hal-hal yang nggak terduga. Nah, kurangnya edukasi soal pentingnya menabung ini juga membuat banyak dari kita nggak paham soal konsep dana darurat atau investasi. Padahal, kalau kita mulai menabung sedikit demi sedikit, lama-lama bisa terkumpul untuk hal-hal penting di masa depan kita. Edukasi finansial jadi kunci penting supaya kita bisa lebih bijak dalam mengelola keuangan. Lanjut, fakta yang ke-11. Kehilangan kesempatan untuk meningkatkan keterampilan dan pendidikan. Menabung itu memang penting, tapi kadang kita suka lupa bahwa uang yang disimpan bisa dimanfaatkan untuk investasi pada diri sendiri, kayak pendidikan, pelatihan, atau keterampilan baru. Dengan menggunakan uang untuk meningkatkan kemampuan atau mengikuti kursus misalnya, kita bisa membuka peluang karir yang lebih luas dan menghasilkan lebih banyak uang di masa depan. Bayangin misalnya kalian nabung 20 juta selama beberapa tahun, tapi uang itu cuma ngendap di rekening. Sementara kalau kalian pakai uang itu buat kursus yang meningkatkan keterampilan kerja kalian, misalnya coding atau digital marketing, gaji kalian bisa naik, dan dalam setahun mungkin kalian bisa menghasilkan lebih dari yang kalian tabung selama ini. Investasi terbaik yang bisa kita lakukan adalah investasi pada diri kita sendiri. Lanjut, fakta yang ke-12. Menjadi terlalu konservatif dalam mengelola uang. Menabung adalah pilihan yang cenderung aman dan minim risikonya. Tapi kadang-kadang terlalu fokus menabung tanpa berani mengambil risiko lain, seperti investasi, bisa membuat kita kehilangan potensi untuk pertumbuhan finansial yang besar. Kalau kita terlalu konservatif, uang yang kita tabung nggak akan berkembang secara optimal dan peluang untuk menghasilkan lebih pun hilang. Katakanlah misalnya kalian selalu nabung 500.000 per bulan di bank yang bunganya cuma 1%. Setelah 5 tahun, saldo kalian tumbuh sedikit. Tapi di sisi lain, kalau kalian mau ambil risiko dengan investasi di saham atau reksadana, pertumbuhannya bisa jauh lebih besar meskipun ada risiko kerugiannya. Tapi, kayak katanya Mark Zuckerberg, risiko terbesar adalah tidak mengambil risiko apapun. Next, fakta yang ke-13, membatasi konsumsi yang bisa menambah kebahagiaan.
Beberapa dari kita mungkin ngerasa bahwa menabung secara ketat itu artinya kita sedang membatasi kesenangan kita dalam hidup. Meskipun memang menabung itu penting, terlalu fokus pada masa depan tanpa menikmati kehidupan saat ini bisa menyebabkan kita kehilangan momen berharga atau pengalaman hidup yang menyenangkan. Keseimbangan antara menabung dan membelanjakan untuk hal-hal yang membuat kita bahagia adalah kunci. Contoh nih, misalnya kalian terus menabung untuk masa depan, tapi kalian gak pernah pergi liburan atau menikmati waktu bareng teman-teman kalian karena takut uang kalian habis. Alhasil, kalian stres, ngerasa tertekan dalam hidup, dan kehilangan momen-momen yang bisa bikin kalian lebih bahagia. Padahal, sesekali mengeluarkan uang untuk hal-hal yang bikin happy itu juga penting untuk menjaga kesehatan mental kita. Uang memang gak bisa membeli kebahagiaan, tapi menggunakannya dengan bijak bisa membantu menciptakan kenangan yang berharga, yang menyenangkan buat kita. So, menabung itu memang penting ya, tapi jangan sampai kita terjebak dalam pola pikir bahwa semua masalah keuangan bisa selesai hanya dengan menabung. Uang kita punya potensi lebih besar kalau dimanfaatkan dengan cara yang tepat. Oke, segitu dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Dan seperti biasa, terima kasih udah nonton. Klik tombol like dan subscribe kalau kalian suka video ini. Dan sampai ketemu lagi di tips menuju kekayaan berikutnya.